Judika ogah bawain lagu Dewa 19 lagi usai diminta direct license. Judika menceritakan pengalaman pribadinya mengenai sistem direct license yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Ia bahkan merasa dirinya seolah-olah di framing telah melakukan direct license kepada Ahmad Dhani. Untuk itu, Judika akhirnya angkat bicara guna meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Menurut Judika, memang benar bahwa pihak Ahmad Dhani sempat meminta dirinya membayar royalti melalui mekanisme direct license. Namun ia juga menjelaskan bahwa semua terjadi karena ia ingin menghormati permintaan Dhani tanpa ingin memperpanjang persoalan. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya telah lama terbiasa menyanyikan lagu-lagu Dewa 19, terutama saat masih menjadi vokalis Mahadewa. Setelah keluar dan bersolo karier, ia mulai membawakan lagu-lagu miliknya sendiri yang sebagian besar bernuansa mellow. Namun untuk memberikan variasi dalam pertunjukan, ia tetap memilih membawakan beberapa lagu ubat, salah satunya adalah Separuh Nafas. Suatu ketika, setelah ia tampil dalam sebuah acara di luar kota, pihak manajemen Ahmad Dhani menghubungi timnya dan menyampaikan bahwa ia telah menyanyikan lagu Separuh Nafas serta diminta untuk membayar royalti. Saat itu ia menanyakan jumlah yang harus dibayarkan dan pihak manajemen menyebut angka sekitar 5 juta rupiah. Demi menghindari kemungkinan masalah lebih lanjut, ia menyetujui pembayaran tersebut dan berencana untuk segera melunasinya. Namun keesokan harinya, pihak manajemen Ahmad Dhani menghubungi kembali dan menyatakan bahwa pembayaran itu tidak perlu dilakukan saat itu. Pihak mereka menyampaikan bahwa pembayaran baru akan berlaku jika Judika kembali membawakan lagu tersebut di kesempatan lain setelah adanya pemberitahuan resmi. Menyadari bahwa aturan mengenai hal ini masih belum begitu jelas, Judika pun memutuskan untuk tidak lagi membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam setiap penampilannya. Ia merasa lebih baik menghindari potensi permasalahan hukum yang bisa timbul di kemudian hari daripada harus menghadapi konsekuensi yang tidak terduga. Sejak saat itu dalam setiap penampilannya di berbagai acara, ia tidak lagi memasukkan lagu-lagu Dewa 19 ke dalam daftar lagu yang ia bawakan. Hal ini dilakukan bukan karena ia tidak menyukai lagu-lagu tersebut, tetapi karena ia merasa tidak memahami aturan yang berlaku dengan baik dan tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman atau masalah di kemudian hari. Terkait sistem direct license yang saat ini menjadi perbincangan, Judika mendukung langkah untuk melakukan uji material terhadap Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi. Ia bergabung dengan Vibrasi Suara Indonesia, sebuah organisasi yang dipimpin oleh Arman Maulana dan Ariel Noah guna memperjuangkan kejelasan hukum dalam industri musik Indonesia. Bersama visi, ia berharap adanya kepastian hukum bagi para musisi dalam membawakan lagu-lagu yang bukan ciptaan mereka sendiri dalam pertunjukan secara langsung. Melalui langkah ini, ia berharap ada kejelasan aturan mengenai hak cipta dan sistem pembayaran royalti di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum sangat penting agar para musisi dan penyanyi dapat berkarya dengan lebih tenang tanpa harus menghadapi ketidakpastian terkait penggunaan lagu-lagu yang mereka bawakan dalam setiap pertunjukan. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan tidak ada lagi polemik atau kesalahpahaman terkait hak cipta di industri musik tanah air.